Skeptisisme Guru Gembul dalam konteks keilmuan Islam. Pemikiran Guru Gembul yang mengkritisi konsep ilmu sanad dan akidah dari sudut pandang ilmiah tampak mencerminkan pandangan skeptis dan materialistis yang menekankan bahwa pengetahuan harus dibuktikan melalui pengamatan empiris dan panca indera. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan filsafat empirisme yang menyatakan bahwa semua pengetahuan harus dapat diverifikasi melalui pengalaman indrawi atau metode ilmiah yang dapat diulang dan diukur. Disclaimer. Bagi seluruh umat Islam, hati-hati dengan metodologi pemahaman Barat, seperti faham yang dianut Guru Gembul, semua harus ilmiah berdasar akal fikiran, semua bertolak belakang dengan Islam. Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safaraini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini, kitab tadi itu masukkan ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah 2 hal yang berbeda. Misalkan, di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Nggak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Dalam konteks Islam, ilmu sanad yang mengacu pada rantai periwayatan hadis dan akidah, keyakinan teologis, bukanlah ranah yang sepenuhnya dapat diuji dengan metode empiris. Ilmu sanad, misalnya, lebih menekankan pada otentisitas periwayatan dan kredibilitas perawi yang didasarkan pada metode yang terstruktur, namun bukan dengan pengamatan fisik langsung melainkan kajian historis. Demikian pula, akidah bersifat metafisik yang melampaui batasan panca indera karena menyangkut keyakinan pada hal-hal gaib seperti Tuhan, malaikat, dan hari kiamat. Jika semua kebenaran harus diukur hanya dengan panca indera, maka konsep-konsep metafisik yang menjadi dasar akidah akan sulit diterima karena berada di luar jangkauan metodologi ilmiah konvensional. Pandangan Guru Gembul ini tampaknya lebih mirip pendekatan positivisme yang menolak kebenaran di luar apa yang bisa diverifikasi secara ilmiah. Namun, ini bertentangan dengan banyak tradisi agama, termasuk Islam, yang menerima bahwa tidak semua aspek kebenaran dapat diakses melalui indera atau bukti empiris. Skeptisisme berlebihan terhadap hal-hal non-fisik atau non-empiris dapat membatasi pemahaman seseorang terhadap dimensi spiritual atau metafisik yang menjadi inti dari banyak sistem kepercayaan, termasuk akidah Islam. Pandangan ilmiah dan empiris memang penting, namun dalam banyak kasus, pendekatan tersebut perlu dikombinasikan dengan cara berpikir yang terbuka terhadap realitas metafisik yang tidak bisa diukur atau dibuktikan secara fisik. Pandangan skeptis Guru Gembul berakar pada pendekatan ilmiah yang sangat empiris, di mana kebenaran hanya dianggap valid jika dapat dibuktikan melalui pengamatan atau bukti fisik yang bisa diakses oleh panca indera. Ini adalah salah satu ciri utama dari skeptisisme dalam epistemologi Barat, terutama yang dipengaruhi oleh positivisme dan empirisme. Skeptisisme Guru Gembul dalam konteks keilmuan Islam. 1. Penolakan terhadap hal-hal non-indrawi. Guru Gembul tampaknya menolak kebenaran yang tidak dapat diverifikasi secara empiris atau di indera langsung. Ini termasuk ilmu nasab,
akidah, dan ilmu hadis. Skeptisisme ini menganut pandangan bahwa jika sesuatu tidak dapat dibuktikan melalui pengamatan fisik, maka ia tidak dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah atau ilmiah. Dalam ilmu nasab, misalnya, rantai keturunan seseorang sulit dibuktikan secara ilmiah karena tergantung pada catatan sejarah yang mungkin tidak lengkap. Dalam akidah, konsep seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat, atau hari kiamat bersifat metafisik dan berada di luar jangkauan panca indera. 2. Konflik dengan metodologi Islam. Sikap skeptis ini bertentangan dengan metodologi keilmuan Islam yang mengakui bahwa ada berbagai cara untuk mendapatkan pengetahuan, termasuk yang berada di luar jangkauan panca indera. Sebenarnya sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa Islam mengenal 3 sumber utama pengetahuan: al-hawasu salima, khabarun shadiq, mutawatir. 3 sumber utama pengetahuan dalam Islam yang sudah disebutkan yaitu al-hawasu salima, panca indera yang sehat, khabarun shadiq, berita yang benar, dan muthutar, kabar mutawatir, masing-masing memiliki landasan kuat dalam epistemologi Islam. Mari kita bahas lebih dalam tentang ketiga sumber ini dengan bukti dan penjelasan yang lebih rinci. 1. Al-hawasu salimah, panca indera yang sehat. Penjelasan. Panca indera yang sehat merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan indrawi yang benar dan valid. Islam mengakui pentingnya panca indera sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia fisik. Allah menciptakan manusia dengan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan perasa, yang merupakan sarana dasar untuk mengenali dan memahami ciptaan Allah. Bukti dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran Surat An-Nahl, 16:78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan manusia panca indera sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan. Al-Quran Surat Al-Mulk, 67:23, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Di sini, Allah menegaskan kembali pentingnya panca indera dalam membangun pengetahuan dan memahami dunia sekitar. Contoh praktis. Ilmu astronomi Islam pada zaman Abbasiyah berkembang dengan menggunakan panca indera yang sehat. Muslim mengamati bintang-bintang, bulan, dan planet untuk memahami pergerakan mereka. Observasi ini diakui dalam Islam sebagai metode ilmiah yang sah untuk mempelajari alam semesta dan mendukung praktik ibadah, seperti menentukan arah kiblat atau waktu sholat. 2. Khabarun shadiq, berita yang benar. Penjelasan. Berita yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh dari sumber yang terpercaya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau wahyu yang datang langsung dari Allah melalui Al-Quran. Ini adalah sumber pengetahuan yang tidak bisa diverifikasi melalui panca indera, tetapi diterima karena kredibilitas sumber yang menyampaikannya. Dalam Islam, wahyu dianggap sebagai pengetahuan tertinggi dan mutlak. Bukti dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran Surat An-Najm, 53:3-4, dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah berita yang benar yang datang langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumbernya adalah wahyu, umat Islam tidak perlu mengujinya secara empiris, tetapi harus menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Hadis Sahih Muslim, nomor 59, sesungguhnya aku meninggalkan 2 perkara kepada kalian, jika kalian berpegang teguh pada keduanya maka kalian tidak akan tersesat, Kitabullah dan Sunnah Nabinya. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menerima Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber berita yang benar. Contoh praktis. Dalam ilmu fikih, banyak aturan syariat diambil dari berita yang benar, yakni Al-Quran dan Hadis. Misalnya, aturan tentang warisan atau hukum pernikahan ditetapkan bukan melalui eksperimen atau observasi empiris, tetapi berdasarkan wahyu dari Al-Quran yang dianggap mutlak dan benar. 3. Mutawatir. Mutawatir adalah pengetahuan yang diriwayatkan oleh begitu banyak orang yang terpercaya sehingga tidak mungkin ada konspirasi atau kebohongan dalam periwayatan tersebut. Ini adalah salah satu metode yang paling sahih dalam tradisi keilmuan Islam, terutama dalam ilmu hadis. Kabar mutawatir harus dilaporkan oleh sekelompok besar orang pada setiap tingkat periwayatan, sehingga kemungkinannya untuk palsu sangat kecil. Apakah pandangan Guru Gembul benar? Pandangan skeptis Guru Gembul, meskipun konsisten dengan metodologi Barat,
tidak sepenuhnya sesuai dengan cara Islam memandang ilmu pengetahuan. Keilmuan dalam Islam tidak hanya terbatas pada apa yang dapat diindra dan dibuktikan secara fisik. Islam mengakui sumber pengetahuan lain, seperti wahyu, khabar shadiq, dan riwayat mutawatir, yang tidak selalu dapat diuji secara empiris namun tetap dianggap sah sebagai sumber kebenaran. Skeptisisme dalam konteks ini cenderung berlebihan karena ia mengabaikan aspek-aspek metafisik yang merupakan bagian integral dari keimanan dalam Islam. Jika segala sesuatu harus diuji dengan panca indera, maka banyak aspek fundamental dari agama, seperti keyakinan pada Allah, hari kiamat, dan malaikat, akan dianggap tidak sah atau tidak dapat dipercaya, yang tentu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kesimpulan, pandangan skeptis Guru Gembul mencerminkan metodologi Barat yang terlalu berfokus pada empirisme dan menolak hal-hal metafisik yang tidak dapat diukur secara fisik. Sementara skeptisisme ilmiah penting dalam ilmu-ilmu fisik, ia tidak bisa sepenuhnya diterapkan pada ilmu-ilmu agama seperti akidah, ilmu hadis, atau nasab. Islam memiliki metodologi keilmuan tersendiri yang mencakup panca indera yang sehat, berita yang benar, dan kabar mutawatir, dan ini harus dihormati sebagai sumber pengetahuan yang sah dalam konteks agama.